Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu di bab 3, lihat sekitar, di bagian 2, yaitu paragraf argumentasi dan alat transportasi. Nah, ini untuk kelas 4 ya anak-anak, kurikulum merdeka. Nah, ini ada di halaman 56-62 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita langsung saja mulai bahas, yaitu paragraf argumentasi. Nah anak-anak semua, saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Makin kuat alasan atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Nah, pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut dengan argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis itu disebut dengan paragraf argumentasi. Nah, adapun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi ini adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pendirian atau gagasan. Nah, dengan demikian paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi atau opini penulis kepada pembaca. Nah, dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar pembaca memahami dan menyetujui pendapatnya. Penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, atau pendapatnya mengenai suatu topik dengan jelas. Penulis juga perlu menyertakan alasan, bukti data, dan lain-lainnya untuk mendukung pendapatnya tersebut anak-anak. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu adalah yang pertama, mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Ciri yang kedua yaitu ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Ciri yang ketiga yaitu menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan itu anak-anak. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Teman kalian mengatakan, menurutku titik. Nah, kemudian ada kata aku tidak setuju karena titik. Selanjutnya ada betul sekali, aku setuju. Nah, itu merupakan argumentasi anak-anak ya. Dan terakhir, aku sependapat denganmu karena titik. Kalian berikan alasan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Nah, sekarang kita ke bagian menulis. Tuliskan pendapat kalian dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang wajib kalian jawab anak-anak. Nah, yuk kakak bantu ya untuk menjawabnya. Yang pertama, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudy? Mengapa? Nah, ini adalah jawabannya ya anak-anak. Menurutku, perbuatan Rudy bisa dikenakan denda. Nah, denda ini ada berupa pasal anak-anak. Pasalnya itu biasanya ada dendanya. Nah, kalau tidak salah dendanya itu adalah 500.000 karena melanggar lalu lintas. Seharusnya ia tetap menunggu hingga lampu hijau menyala agar dapat melanjutkan perjalanannya anak-anak. Nomor 2, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Nah, pendapatku adalah pengendara sepeda motor itu juga dapat dikenakan denda karena tidak menggunakan helm. Selain itu, dapat membahayakan nyawa juga anak-anak karena tidak menggunakan helm.
Nah, anak-anak, dengan menuliskan pendapat tentang kejadian yang dialami Rudy, kalian telah berlatih menyampaikan argumentasi, anak-anak. Nah, argumentasi ini bisa kalian bacakan di depan kelas atau bisa juga kalian tulis dalam buku kalian ya, anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai paragraf argumentasi. Sekarang kita lanjut ke alat transportasi, anak-anak. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Jauh dan Dekat. Nah, kita melihat di sini ada berbagai macam alat transportasi, anak-anak. Nah, anak-anak, ada banyak cara orang bepergian. Paling mudah tentu saja dengan berjalan kaki. Namun, untuk menempuh jarak yang jauh, berjalan kaki sungguh melelahkan. Kita membutuhkan kendaraan. Dengan demikian, perjalanan bisa ditempuh dengan lebih cepat. Nah, kendaraan juga disebut alat transportasi. Berdasarkan tenaga penggeraknya, kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan kendaraan yang digerakkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia, anak-anak. Nah, kendaraan yang digerakkan oleh mesin antara lain mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan kereta api. Sementara kendaraan yang digerakkan oleh manusia yaitu delman, gerobak, dan lain-lain. Nah, di sini ada kuda, keledai, unta, dan sapi ya, anak-anak. Nah, ini tenaga penggeraknya yaitu hewan. Menariknya, orang-orang juga mengendarai hewan secara langsung. Tidak duduk di atas kereta atau gerobak yang ditarik hewan. Hewan yang dijadikan tunggangan atau sebagai penarik kereta biasanya memiliki kelebihan seperti kuat berjalan jauh, kuat membawa beban, atau mampu berlari kencang. Nah, mungkin kalian sudah tahu, seperti kuda, sapi, atau kerbau dijadikan tunggangan ataupun penarik kereta. Sedangkan di negara lain, orang-orang juga menaiki keledai, unta, bahkan gajah, anak-anak. Nah, di sini juga ada delman, kereta kencana, dan gerobak. Nah, anak-anak, tahukah kalian, berdasarkan tempat pemakaiannya, ada kendaraan yang digunakan di daratan, di perairan, dan di udara. Nah, kendaraan darat misalnya seperti sepeda, mobil, truk, kereta api, atau hewan seperti kuda dan unta, anak-anak. Sedangkan di sebagian daerah yang memiliki banyak sungai, bepergian lewat air terkadang lebih disukai, walaupun sudah ada jalan raya. Banyak orang di sana yang tetap memilih lewat sungai. Alat transportasi di sungai yaitu antara lain sampan, perahu cepat, ataupun kapal. Nah, kapal yang berukuran besar bahkan bisa mengarungi lautan, anak-anak. Ada jenis kendaraan yang mampu melintas di udara. Nah, ada helikopter dan pesawat terbang, kecil ataupun besar. Ada pula kendaraan yang sampai keluar angkasa, anak-anak. Nah, disebut dengan pesawat luar angkasa. Seperti gambar ini, anak-anak. Ada pesawat luar angkasa, ada helikopter, ada pesawat terbang. Nah, anak-anak, sekarang kita ke bagian mendiskusikan bacaan. Setelah kalian membaca teks Jauh dan Dekat tadi, berdiskusilah membahas topik kendaraan. Nah, sebelum berdiskusi, kalian boleh mencari sumber bacaan lain tentang kendaraan, anak-anak. Saat berdiskusi, acungkan jari untuk meminta giliran. Nah, ini bisa kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di kelas ya, anak-anak. Tapi kakak akan bantu anak-anak. Soal nomor 1 atau nomor A ya, anak-anak. Apa saja alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut? Adakah yang sama? Nah, jawabannya adalah kalau di sungai itu namanya getek, perahu, dan sampan. Sedangkan alat transportasi di laut yaitu ada kapal feri, kapal nelayan, dan perahu. Nah, adakah yang sama? Nah, perahu ya, anak-anak. Perahu dapat digunakan baik di sungai maupun laut. Namun, perahu di laut biasanya memiliki perlengkapan yang lebih lengkap, anak-anak. Soal yang B, tahukah kalian alat transportasi darat yang disebut dokar? Nah, apa yang dapat kalian ceritakan tentang dokar? Nah, jawabannya adalah dokar adalah alat transportasi tradisional beroda 2 dan menggunakan tenaga kuda. Nah, pengendalinya disebut dengan kusir, anak-anak.
Soal yang C, di sebagian daerah perahu disebut sampan. Apa sebutan perahu di daerah kalian? Nah, ini disesuaikan menurut daerah kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, kalau di daerah kakak, daerah Bali, itu ada perahu itu disebut dengan jukung. Nah, mungkin berbeda juga kalau di Jawa. Di Jawa mungkin disebut dengan getek ya anak-anak. Nomor D, menurut kalian mengapa ada begitu banyak jenis kendaraan? Nah, jawabannya adalah kendaraan ini menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak serta daya angkutnya. Nah, masih di bagian diskusi anak-anak, sekarang kita ke bagian pilih kendaraan. Nah, untuk kegiatan berikut ini kalian perlu membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Nah, ini kalian bentuk sendiri bersama teman-teman kalian di kelas ya anak-anak. Nah, setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Misalnya, kelompok darat memilih mobil, kelompok laut memilih perahu, dan kelompok udara memilih pesawat. Nah, tentu saja kalian boleh mengusulkan kendaraan lain di kelompok kalian. Setiap kelompok mendiskusikan kendaraan pilihannya. Seberapa cepat kendaraannya itu bisa berjalan? Apa keuntungan menggunakan kendaraan tersebut? Apa kekurangannya? Nah, tuliskan hasil diskusi tersebut. Kemudian presentasikan ke depan kelas secara bergiliran anak-anak. Yuk kakak bantu. Nah, di sini kakak mencontohkan yang pertama ada alat transportasi atau kendaraan mobil. Kelebihan dari mobil ini yaitu cepat dan tidak kehujanan. Namun kekurangannya yaitu biaya bensin mahal, kemudian membutuhkan garasi. Kendaraan yang kedua yaitu ada perahu cepat. Nah, perahu cepat ini memiliki kelebihan cepat, lebih murah daripada pesawat. Sedangkan kekurangannya yaitu dapat mengakibatkan mabuk laut dan berbahaya jika terjatuh langsung ke laut. Dan yang ketiga contohnya yaitu ada unta. Kelebihan dari unta yaitu tanpa biaya anak-anak. Namun kekurangannya itu harus lama anak-anak dan perlu perawatan yang ekstra atau harus merawatnya. Nah anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas teks argumentasi atau paragraf argumentasi serta alat-alat transportasi. Nah, jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini anak-anak sampai anak-anak paham betul. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian ya anak-anak. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.